Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan Interaksi Teknologi pertemuan ke-12 ya. Topik teknologi untuk pembelajaran dan riset pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknologi digital telah mengubah cara manusia belajar, mengajar, melakukan penelitian sampai menghasilkan karya ilmiah. Nah, di era digital saat ini mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori perkuliahan saja, tetapi memang harus mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akademik, mulai dari e-learning, artificial intelligence, reference manager, hingga tools analisis data dan visualisasi penelitian. Nah, kemampuan menggunakan teknologi akademik dengan baik ini akan mampu membantu mahasiswa belajar lebih cepat, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi dunia kerja serta dunia riset modern. Nah, di pertemuan kali ini gitu ya, kita akan membahas tentang berbagai teknologi yang mendukung pembelajaran akademik dan penelitian. Teknologi ini tidak hanya menjadi alat tambahan, tetapi juga sudah menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan modern. Nah, saat ini proses pembelajaran tidak harus melakukan di ruang kelas fisik. Nah, mahasiswa juga dapat mengikuti perkuliahan online, mengakses jurnal internasional, berdiskusi melalui forum digital, ya, hingga menggunakan AI untuk membantu memahami materi dalam dunia penelitian. Nah, teknologi sebenarnya juga mempercepat proses pencarian referensi, pengolahan data, analisis statistik, hingga penulisan karya ilmiah di sini. Nah, oleh karena itu, mahasiswa memang harus memiliki literasi teknologi agar yang baik, agar mampu menggunakan teknologi secara produktif, etis dan kritis di sini. Nah, teknologi untuk pembelajaran dan riset, di slide ini kita akan menjelaskan 4 komponen utama dalam teknologi pembelajaran dan riset modern. Komponen utama adalah e-learning. Nah, teknologi ini memang memungkinkan proses belajar dilakukan melalui internet menggunakan platform digital seperti LMS atau video conference. Nah, komponen kedua yaitu AI. Nah, untuk pembelajaran, AI artificial intelligence kini dapat membantu mahasiswa menjawab pertanyaan, membuat rangkuman, hingga membantu penulisan akademik. Komponen ketiga yaitu reference manager. Nah, tool ini biasanya digunakan untuk mengolah referensi ilmiah, membuat citasi secara otomatis, dan komponen yang keempat itu adalah tools riset digital. Nah, tool ini membantu mahasiswa mencari literatur ilmiah, menganalisis data, sampai membuat visualisasi penelitian. Nah, dan yang keempat di sini, ini dari keempat hal ini menjadi keterampilan yang penting bagi mahasiswa modern. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini terdapat 4 tujuan pembelajaran, yaitu pertama, mahasiswa memahami konsep e-learning dari berbagai macam platform digital pembelajaran, dan mahasiswa mampu diharapkan memahami cara pembelajaran online, memanfaatkan secara optimal gitu ya, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, mahasiswa juga memahami penggunaan AI dalam pembelajaran secara etis. Nah, AI juga dapat membantu proses belajar, tetapi memang tetap harus digunakan dengan tanggung jawab akademik. Nah, ketiga juga mahasiswa di sini memahami penggunaan reference manager untuk mengolah referensi ilmiah secara otomatis dan efisien. Dan yang terakhir, yaitu keempat, mahasiswa di berbagai tools riset digital ini mendukung penelitian akademik, hingga dari pencarian jurnal sampai analisis data. Nah, teknologi ini telah mengubah segalanya gitu ya. Nah, di sini revolusi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan dan penelitian. Nah, proses belajar ini hanya kalau dulu gitu ya, dulu proses belajar hanya dilakukan di ruang kelas dengan buku fisik, papan tulis. Nah, sekarang sebenarnya mahasiswa juga dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, menggunakan laptop, smartphone, dan materi kuliah itu tersedia secara online dan dapat diakses kapan saja. Nah, cara mengajar juga mengubah. Ya, bagaimana gitu ya? Dosen kini menggunakan video interaktif, LMS, simulasi digital, sampai forum diskusi online untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Nah, dalam penelitian teknologi memang memungkinkan pencarian data jurnal yang memang dilakukan dalam hitungan detik. Nah, kita dulu meneliti itu harus mencari referensi jurnal di perpustakaan. Sekarang jutaan artikel ilmiah itu dapat ditemukan melalui database digital seperti Google Scholar atau Scopus. Nah, karena itu mahasiswa masa kini memang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi akademik. Nah,
Lalu apa itu e-learning? Nah, e-learning di sini adalah sistem pembelajaran yang memang menggunakan teknologi digital dan internet. Nah, sebagai media utama dalam proses pembelajaran dan mengajar. Dalam e-learning, proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Nah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dari rumah, mengakses materi secara online, dan berinteraksi dengan dosen melalui platform digital. Nah, salah satu komponen utama di e-learning itu adalah LMS atau Learning Management System. Nah, e-learning ini digunakan untuk mengolah materi, tugas, kuis, nilai, sampai aktivitas pembelajaran dalam satu platform yang terintegrasi. Nah, selain itu, terdapat video pembelajaran yang memang memungkinkan mahasiswa mempelajari materi secara visual dan dapat diputar ulang, ya, kapan saja di sini. Nah, e-learning juga mendukung kelas online interaktif, entah itu Zoom Meeting, Google Meet, atau mungkin juga Microsoft Term di sini. Nah, ada berbagai macam jenis e-learning di sini. Jenis-jenis e-learning secara garis besar itu dibagi tiga. Nah, e-learning memiliki beberapa model utama. Yang pertama ada model synchronous learning di sini. Nah, pada metode ini, dosen dan mahasiswa belajar secara langsung dalam waktu yang sama menggunakan video conference atau live chat. Nah, kelebihannya memang berinteraksi secara real time, seperti kelas ya, tatap muka di sini. Nah, lalu ada model asynchronous learning. Nah, yang sekarang Anda saksikan di sini. Nah, pada metode ini biasanya mahasiswa mempelajari materi secara mandiri melalui waktu masing-masing gitu ya. Sesuai waktu masing-masing disesuaikan ya. Dengan materi yang biasanya berupa video, modul, atau forum diskusi atau quiz online di sini. Nah, model ini sebenarnya lebih fleksibel karena memang tidak terikat jadwal tertentu. Dan model ketiga, ini ada blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Yang memang model ini dianggap sangat efektif karena memang menggabungkan kelebihan interaksi langsung dan fleksibilitas teknologi di sini. Nah, lalu apa itu keunggulan dari e-learning? Nah, e-learning memiliki banyak keunggulan ya dibandingkan dengan metode pembelajaran yang konvensional. Nah, keunggulan pertama ini adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Mahasiswa ini dapat belajar dari mana saja, kapan saja, tanpa harus hadir secara fisik di kampus. Ya. Nah, lalu keunggulan yang kedua yaitu akses materi ya, yang memang mudah untuk semuanya gitu ya. Nah, semua materi itu tersedia secara digital, dapat dipelajari gitu ya, sesudah berulang kali sesuai kebutuhan mahasiswa. Nah, lalu ada keunggulan ketiga, pembelajaran itu bisa lebih interaktif ya, konten multimedia seperti video, animasi, kuis, sampai forum diskusi itu sebenarnya membuat proses pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Nah, keunggulan keempat yaitu efisiensi biaya. Mahasiswa tidak perlu mengeluarkan transportasi, ya, biaya transportasi atau akomodasi seperti pada kuliahan tatap muka yang secara tradisional di sini. Nah, lalu ada berbagai macam platform e-learning yang memang populer yang sering digunakan. Nah, pada slide ini kita jelaskan beberapa platform e-learning yang memang populer digunakan di dunia pendidikan. Nah, model di LMS ini yang memang sangat open source gitu ya, yang memang banyak digunakan oleh universitas di seluruh dunia. Nah, pertama ada model. Di sini model ini mendukung pengolahan materi, tugas, kuis gitu ya, atau forum diskusi secara lengkap. Lalu yang populer yang lainnya adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom sebenarnya adalah platform pembelajaran berbasis Google yang memang sangat mudah digunakan dan terintegrasi ya dengan Google Drive di sini atau mungkin juga Google Docs sampai Google Meet di sini. Nah, lalu ada Coursera di sini. Ini platform dari MOOC di sini atau Massive Open Online Course yang memang menyediakan kursus dari universitas dan perusahaan ternama seperti Stanford gitu ya. Google atau mungkin juga IBM di sini. Nah, lalu ada Emodo di sini. Ini merupakan jejaring sosial pendidikan yang memang menghubungkan guru, siswa, dan orang tua, ya, terutama untuk lingkungan digital di sini. Nah, lalu untuk pembelajaran, nah, ini AI untuk pembelajaran. Nah, artificial intelligence yang memang kini ya menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan modern. AI juga dapat membantu mahasiswa belajar lebih cepat, lebih efisien. Nah, AI dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan akademik secara instan. Nah, mahasiswa bisa bertanya hal-hal tertentu, ya, dan AI mampu memberikan penjelasan sesuai dengan kebutuhan. Nah, AI juga dapat digunakan untuk membantu merangkum materi yang memang panjang, seperti supaya lebih singkat dan memang supaya mudah dipahami. Nah, selain itu, AI juga mendukung personalisasi pembelajaran dengan menyesuaikan materi sesuai tingkat pemahaman dan penggunaan teknologi. Nah,
Teknologi AI sebenarnya ini juga memungkinkan ya hadirnya tutor tutorial gitu ya, tutor virtual yang memang dapat membantu ya mahasiswa belajar kapan saja di mana saja tanpa terbatas waktu. Nah, beberapa contoh AI untuk yang digunakan untuk mahasiswa. Nah, slide ini sebenarnya menjelaskan beberapa tools AI yang populer yang sering digunakan. Yang pertama yang untuk tugas ada ChatGPT. Nah, ChatGPT sebenarnya merupakan AI konvensional ya, konversasional di sini, generatif di sini. Nah, yang memang dapat membantu menjawab pertanyaan, ya, yang brainstorming ide sampai menjelaskan materi hingga membantu penulisan akademik. Nah, lalu ada Grammarly di sini. Grammarly sebenarnya tool AI yang memang membantu memperbaiki tata bahasa secara Inggris kebanyakan itu gitu ya. Nah, terstruktur entah itu dari kalimat dan kejelasan tulisan secara akademis dan otomatis. Lalu ada Quillbot di sini. Nah, Quillbot sebenarnya digunakan untuk para prase ya, supaya untuk menurunkan tingkat plagiarisme di sini. Nah, terutama untuk pembuatan tools berupa rangkuman teks. Nah, tool ini membantu mahasiswa menulis ulang ide dengan gaya bahasa yang berbeda. Terus ada Notion AI, ini merupakan workspace produktivitas yang memang membantu mencatat materi, mengatur tugas, sampai membuat perencanaan pengelolaan pengetahuan akademik. Nah, manfaat AI dalam pembelajaran di sini, AI juga dapat memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran modern. Nah, AI mampu mempercepat proses pembelajaran karena memang konsepnya dapat dijelaskan secara cepat, proporsional, personal gitu ya. Dan mahasiswa itu tidak perlu menunggu lama ya untuk mendapatkan penjelasan tambahan. AI juga ini juga dapat membantu memahami materi melalui penjelasan adaptif ya sesuai dengan tingkat kemampuan pengguna. Nah, jika mahasiswa belum memahami konsep tertentu, AI juga dapat memberikan contoh tambahan atau penjelasan yang memang lebih sederhana. Nah, selain itu, AI juga meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi pekerjaan rutin, seperti membuat rangkuman, mencari referensi dari awal, dan menyusun draft tulisan. Dalam penulisan akademik, AI juga membantu memperbaiki struktur, grammar, atau memberikan ide ya, atau pengembangan ide dan saran di sini. Nah, lalu ada etika ketika kita menggunakan AI. Nah, di sini kita akan membahas etika dalam menggunakan AI dalam dunia akademik. Nah, walaupun AI memang sangat membantu dalam proses belajar, gitu ya. Nah, cuman penggunaan AI itu harus tetap dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab gitu. Nah, hal ini yang pertama harus diperhatikan adalah menghindari plagiarisme gitu ya. Jadi mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara langsung tanpa memahami isinya atau tanpa mencantumkan atribusi sesuai dengan AI. Nah, AI harusnya digunakan dan mampu memprosesnya, memproses berpikir dan bukan menggantikan sepenuhnya usaha akademik mahasiswa gitu ya. Lebih kepada pembantu di sini. Nah, hal yang kedua ini adalah menggunakan AI ya sebagai alat atau alat bantu di sini. AI juga membantu mencari ide, membuat rangkuman, sampai menjelaskan konsep. Nah, memang tetapi gitu ya, untuk proses analisis dan pemahaman tertentu gitu ya, atau mungkin juga pemahaman langsung harus dilakukan langsung oleh mahasiswa sendiri. Nah, lalu ada hal ketiga. Nah, agar tetap berpikir kritis, ya mahasiswa agar tetap berpikir kritis, maka output AI itu kadang-kadang tidak selalu benar. Ya, AI juga dapat menghasilkan suatu informasi yang memang kadang kurang akurat, bahkan memang sering juga salah gitu ya. Nah, karena itu memang mahasiswa juga harus mengevaluasi dan memverifikasi informasi secara langsung. Nah, hal ini ya memang harus dilakukan secara mandiri. Nah, hal terakhir yang memang Anda harus selalu memeriksa hasil AI itu menggunakan sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku akademik, atau mungkin juga database penelitian yang memang resmi di sini. Nah, lalu apa itu reference manager? Nah, reference manager ini adalah sebenarnya perangkat lunak yang memang membantu mahasiswa dan peneliti mengolah referensi ilmiah secara otomatis. Dalam tugas mungkin sudah ada yang namanya Mendeley di sini. Nah, dalam penulisan karya ilmiah ya seperti skripsi, jurnal, tesis, mahasiswa juga dapat menggunakan banyak sumber referensi. Nah, jika pengelolaan dilakukan secara manual, mungkin terjadi kesalahan. Entah itu penulisan sitasi yang memang sangat besar atau mungkin juga reference manager juga kadang bisa membantu menyimpan data referensi. Ya, atau nama penulis, judul jurnal, sampai tahun publikasi, atau mungkin juga kode doi, sampai publisher yang memang secara otomatis. Nah,
Selain itu, software ini juga membantu dapat membuat sitasi terdaftar ya, berupa daftar pustaka sesuai dengan format tertentu seperti apa, IEE, Harvard, atau Vancouver, atau yang lainnya. Nah, dengan Reference Manager, mahasiswa juga tidak perlu lagi menulis daftar pustaka satu persatu secara manual. Nah, tools ini memang sangat membantu, terutama untuk meningkatkan efisiensi atau mengurangi kesalahan dalam pengetikan referensi dalam karya ilmiah. Nah, fungsi utama dari reference manager di sini sebenarnya fungsi utamanya yaitu dalam penelitian akademik ya. Yang pertama adalah menyimpan referensi. Nah, mahasiswa dapat mengumpulkan jurnal, buku, artikel ilmiah yang memang dapat di satu database kan yang secara pribadi dan terorganisir. Nah, fungsi kedua adalah autositasi. Ketika mahasiswa menulis karya ilmiah di Microsoft Word Reference Manager, ini dapat secara otomatis membuat sitasi dalam teks ya, dan menyusun daftar pustaka sesuai dengan format yang dipilih. Nah, fungsi yang ketiga adalah mengolah daftar bacaan. Mahasiswa juga dapat mengelompokkan referensi berdasarkan topik penelitian tertentu hingga lebih mudah dicari kembali. Nah, fungsi keempat, ini adalah integrasi ya, dengan Microsoft Word dan software penulisan lainnya. Dengan integrasi ini, ya, proses penulisan skripsi dan jurnal ini menjadi jauh lebih cepat dan rapi secara referensi. Ya, nah, referensi manager ini dapat membantu mahasiswa menghemat waktu, meningkatkan kualitas penulisan ilmiah yang memang lebih bagus dan lebih efektif. Nah, ada beberapa pilihan reference manager yang tepat ya. Pada slide ini sebenarnya dijelaskan beberapa referensi manager yang populer yang banyak digunakan dalam dunia akademik. Yang untuk tugas besar yang sekarang akan digunakan itu adalah Mendeley. Nah, dalam reference manager ini berbasis Cold yang memang dikembangkan oleh Elsevier, Mendeley ini memiliki fitur kolaborasi, sinkronisasi online, dan jaringan akademik yang memang memungkinkan peneliti dari berbagai referensi gitu ya dan paper itu bersatu di sini ya. Nah, lalu ada Zotero. Ini adalah referensi manager open source yang memang sangat populer di kalangan akademis. Nah, Zotero ini memiliki eksistensi browser yang memang memudahkan penggunaan menyimpan referensi langsung dari website, jurnal, atau database akademik. Lalu ada EndNote di sini. Ini adalah referensi manager profesional dengan fitur penelitian yang memang sangat lengkap. Ya. Nah, untuk penelitian yang kalau bisa disebutkan tingkat lanjut di sini. Nah, EndNote ini dapat digunakan, ya banyak digunakan oleh peneliti profesional dan institusi besar. Namun memang software ini bersifat premium atau mungkin juga berbayar di sini. Lalu ada pemilihan reference manager itu sebenarnya bergantung pada kebutuhan pengguna. Nah, tingkat kompleksitasnya sampai penelitian dengan referensi penggunaannya. Nah, lalu ada tools riset digital. Nah, di sini tools riset digital ini membantu mahasiswa menemukan literatur ilmiah yang memang berkualitas tinggi, mendukung proses penelitian secara efisien. Contohnya seperti Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah mesin pencari akademik gratis yang memang memungkinkan mahasiswa mencari jurnal, tesis, buku, sampai artikel ilmiah dari berbagai macam sumber terpercaya. Nah, Google Scholar ini sangat populer karena mudah digunakan dan memiliki indeks literatur yang sangat luas. Nah, Scopus ini adalah database abstrak ya, yang memang dalam citasi kalau bisa disebutkan terbesar digunakan untuk pencarian jurnal internasional terreputasi atau berkualitas tinggi. Nah, banyak universitas yang memang bagus gitu ya menggunakan Scopus sebagai standar publikasi akademik. Lalu ada Publish or Vanish ya yang digunakan untuk mencari jurnal untuk tugas besar juga. Nah, software ini juga digunakan untuk menganalisis dampak penelitian berdasarkan jumlah citasi. Tool yang memang sering digunakan untuk mengukur produktivitas akademik penelitian. Nah, lalu ada reference gate di sini. Ini adalah jejaring sosial akademik. Nah, tempat peneliti dari berbagai paper berdiskusi dan membangun kolaborasi penelitian dengan akademisi dari seluruh dunia di sini. Nah, lalu tool analisis data. Ya, di sini dalam penelitian analisis data ini merupakan tahapan yang memang sangat penting karena memang menentukan kualitas kesimpulan penelitian. Nah, Excel sebenarnya merupakan tools dasar yang sering digunakan untuk mengelola data tabular dan analisis statis sederhana. Nah, Excel sebenarnya cocok digunakan untuk penelitian dasar dan pengolahan data skala kecil hingga menengah. Lalu ada SPSS, ini adalah software statistik populer yang memang banyak digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Nah,
SPSS ini menyediakan berbagai macam metode analisis statistik ya seperti regresi, ANOVA atau uji hipotesis ya. Lalu ada Python, ini adalah bahasa pemrograman yang memang sangat populer ya dalam data science dan machine learning. Python ini memiliki banyak library seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn di sini yang memang memudahkan analisis yang kompleks ya. Lalu ada R di sini. Ini adalah lingkungan statistik khusus yang memang sangat kuat untuk menganalisis data dan memvisualisasikan secara ilmiah gitu ya. Banyak penelitian menggunakan R untuk penelitian statistik lanjutan. Nah, lalu ada tools data ya. Nah, data yang baik harus disajikan dalam visualisasi yang memang baik agar memang mudah dipahami dan dianalisis. Nah, yang pertama ada Tableau. Ini adalah platform visualisasi ya data interaktif yang banyak digunakan di industri. Ya, dan memang juga penelitian gitu di sini. Nah, Tableau sebenarnya mampu membuat dashboard dinamis dengan eksplorasi data yang mendalam. Lalu ada Power BI, ya. Ini software visualisasi yang memang merupakan tools visualisasi dari Microsoft yang terintegrasi dengan ekosistem Office dan database bisnis. Nah, Power BI ini adalah banyak sekali digunakan untuk laporan bisnis dan analisis akademik. Lalu ada Google Data Studio. Ini adalah tools gratis dari Google yang membuat dashboard visual yang dapat dibagikan secara online. Nah, tools ini sebenarnya cocok untuk visualisasi berbasis web dan laporan interaktif. Nah, visualisasi data sebenarnya membantu mengubah angka, tabel, ya, menjadi informasi yang memang lebih mudah dipahami, gitu ya, dan menarik secara visual di sini. Lalu ada workflow riset digital di sini. Nah, di sini kita akan menjelaskan alur penelitian digital modern. Nah, workflow riset yang memang terstruktur membantu mahasiswa menghasilkan penelitian yang lebih sistematis, berkualitas. Nah, kita bahas tahapan pertama. Tahapan pertama ini adalah mencari literatur menggunakan Google Scholar atau mungkin juga Scopus. Nah, pada tahapan ini mahasiswa mengumpulkan teori penelitian terdahulu dan memang ada referensi ilmiah yang relevan terhadap kedua dan mengelola terhadap penelitian ilmiah. Nah, lalu ada tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini adalah referensi menggunakan Mendeley atau mungkin juga Zotero atau mungkin juga EndNote di sini. Nah, agar sumber pustakanya itu ada tersusun rapih di sini. Nah, dan di sini untuk penulisan ya sangat rapih kalau seandainya menggunakan Mendeley atau Zotero di sini ya. Lalu ada tahap ketiga. Nah, pengumpulan data melalui survei, observasi, eksperimen atau data riset digital. Nah, sebenarnya tahapan ini adalah analisis data menggunakan tools-tools seperti SPSS, Python, R yang memang tahapan ini diolah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang Anda kerjakan. Nah, dan yang terakhir, tahapan terakhir adalah menulis laporan menggunakan Microsoft Word atau bantuan tools AI yang lainnya yang berkualitas gitu ya dalam penulisan akademik di sini. Nah, lalu apa sih tantangan teknologi akademik? Nah, walaupun teknologi memberikan manfaat dari berbagai macam sisi gitu ya, terdapat berbagai tantangan yang memang harus diperhatikan dalam dunia akademik digital. Nah, tantangan pertama ini adalah ketergantungan teknologi. Jika mahasiswa memang terlalu tergantung pada tools digital, kemampuan berpikir mandiri, analisis kritis, ini juga dapat menurun. Nah, lalu tantangan kedua yaitu plagiarisme. Nah, kemudahan akses informasi dan AI itu bisa meningkatkan risiko pelanggaran integritas akademik. Karena memang hal itu gitu ya, mahasiswa juga harus memahami ketika penggunaan teknologi gitu ya, itu digunakan. Nah, lalu tantangan ketiga adalah overload informasi. Internet bisa menyediakan informasi yang sangat banyak, tetapi tidak semuanya berkualitas, gitu ya. Mahasiswa itu harus mampu memilih sumber daya yang valid, terpercaya. Nah, tantangan terakhir yaitu kurangnya literasi digital. Nah, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakan teknologi akademik secara optimal. Nah, oleh karena itu, literasi teknologi ini menjadi keterampilan yang memang penting di era digital saat ini. Nah, untuk kesimpulan dan diskusi di sini, jadi pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari bagaimana teknologi itu mendukung pembelajaran penelitian modern. E-learning memudahkan kita mengakses pendidikan ya sehingga mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Lalu ada AI itu mempercepat proses pembelajaran, meningkatkan produktivitas akademik, tetapi memang harus digunakan secara etis dan kritis. Kita juga harus mempelajari pentingnya reference manager, mengolah citasi dengan daftar pustaka gitu ya
yang memang lebih rapi, lebih efisien, lalu ada penggunaan tools yang memang tepat membantu menghasilkan karya ilmiah yang lebih profesional. Nah, selain itu, kita juga mengenal berbagai macam tool riset digital. Nah, data analisis data dan visualisasi data dan mendukung proses penelitian modern. Nah, mahasiswa masa kini memang harus mampu memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai pengguna biasa, tetapi sebagai produktivitas akademik, membantu belajar, meneliti, sampai menghasilkan inovasi. Nah, baik, alhamdulillah seluruh materi literasi teknologi pertemuan ke-12 ya, ini untuk pembelajaran riset telah kita bahas. Nah, pada pertemuan ini kita memahami bahwa teknologi memang tidak hanya mengubah bagaimana cara kita belajar, mengajar, sampai melakukan penelitian. Tapi juga mahasiswa memang dituntut mampu menggunakan teknologi secara produktivitas, ya, lebih produktif, lebih etis, lebih kritis, agar memang dapat bersaing di era digital modern. Nah, manfaat-manfaat seperti e-learning, AI, Reference Manager, atau tools riset digital berbasis data analis dan visualisasi yang lebih memudahkan kita memahami data, nah, akan menjadi keterampilan yang memang penting bagi mahasiswa dan peneliti di masa depan. Nah, semoga materi ini dapat membantu mahasiswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan di dunia akademik dan dunia kerja berbasis teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.